fungsi dari perbendaharaan negara atau treasury function di Indonesia telah dilaksanakan dan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Terus dari mana dana pembangunan museum itu? Pastinya saya nggak tahu, tapi kabarnya Pemprov Jatim memberikan dana hibah untuk Yayasan Ani SBY ini sebesar 9 miliar. Bentuknya bantuan keuangan khusus dari Pemprov atau pemerintah Provinsi Jatim. Duit itu diserahkan ke pemerintah Kabupaten Pacitan. Uangnya keluarnya adalah sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur yang nomornya saya tidak hafal, dan penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur di perubahan. Nah, tepatnya uangnya diterima di sini tanggal 9 Desember. Bahwa tidak betul Bapak SBY meminta dana hibah untuk pembangunan Museum SBY dan Galeri Ani di Pacitan, tapi itu sepenuhnya adalah inisiatif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melihat bahwa museum ini nanti akan menjadi suatu destinasi wisata baru, menjadi suatu wahana pendidikan, edukasi untuk masyarakat baik di sekelilingnya maupun dari seluruh Indonesia, ya. Dan ini akan menghasilkan menggerakkan ekonomi daerah. Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief, pihak SBY nggak pernah tuh minta dana tersebut, tapi pemerintah daerah lah yang menawar-nawarkan dana tersebut kepada Yayasan SBY Ani. Emang agak luar biasa keterangan Andi Arief ini. Lo bayangin, nggak minta aja bisa 9 miliar, apalagi kalau minta. Lagi pula kata Bendahara Partai Demokrat Renvil Antonio, dana ini bentuknya murni bantuan. Dana bantuan sangat wajar dan diperbolehkan dalam mekanisme keuangan pemerintah. Yang intinya supaya dana itu dikembalikan. Alasannya dikembalikan karena seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020. Artinya kalau anggaran 2020 tidak bisa digunakan untuk 2021? Ya, harapan kita bisa. Kami mau mohon izin pada provinsi, tapi sampai saat ini izinnya belum keluar, sehingga kami juga tidak berani mengeluarkan. Kalau hal ini benar, saya sebagai mantan anggota Komisi 3 DPR RI jelas menyatakan ini indikasi kuat telah terjadi persekongkolan dan mengakibatkan adanya unsur-unsur kerugian negara, yaitu daerah, dan ini harus diusut. Nggak bisa dibiarkan. Apalagi di tengah COVID semacam ini, seyogianya dana hibah semacam itu tidak mesti harus ke pembangunan fisik yang sifatnya seremonial, sifatnya ya hanya pencitraan saja. Orang masih banyak yang susah makan, orang masih banyak yang mati kelaparan. Seyogianya dana hibah itu dialihkan ke sana. Nggak bisa dibiarkan. Dan saya minta, jika ini benar, KPK harus turun tangan. Saudara Firly, saya kenal baik itu, beliau harus turun tangan masalah ini. Nggak bisa dibiarkan. Dan kalau ini benar, nampaknya tambah hancurlah citra partai yang selama ini berkuasa, yaitu Partai Demokrat. Sayang sekali ya, selama ini kan kita kenal Partai Demokrat ini penuh dengan pencitraan. Tetapi belakangan kita tahu jatuhnya, melorotnya Demokrat itu karena ulah citra mereka sendiri. Nah, setelah terbukti. Nah, sekarang masih ada lagi yang kita lihat terselubung
ditutup-tutupi, akhirnya mencuat juga. Dan ini lebih parah karena di tengah COVID dan pandemi corona ini itu terjadi, saya yakin partai yang sebesar Demokrat mungkin akan menciut lagi. Untuk itu segeralah tokoh-tokoh Demokrat ini melakukan konsolidasi, ya kan, untuk jangan sampai ini muncul ke publik yang tidak perlu didengar orang masyarakat banyak.